Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Lestari BR Parangin-Angin. Saya akan menjelaskan tentang definisi dan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Baik, pernahkah kalian mendengar harga cabai di pasaran harganya naik ketika hari raya Lebaran? Hal itu biasa terjadi secara berkala pada momen-momen spesial. Biasanya tidak hanya harga cabai yang akan melonjak harganya, tetapi bahan-bahan pokok lainnya seperti daging, minyak makan, beras, dan lain-lain. Biasanya itu cukup menguntungkan untuk para pengusaha. Kemudian, pernahkah kita membeli satu saset kopi dengan harga Rp5.000, tetapi sebulan kemudian harga kopi tersebut menjadi Rp10.000 karena kopi tersebut menjadi terkenal. Dalam dunia bisnis, hal itu cukup lazim terjadi sebagai dampak terkenalnya produk. Biasanya semakin banyak peminat atau pelanggan akan berbanding lurus dengan semakin tinggi harga produk tersebut. Di dalam konteks ini, hal ini biasa dinamakan permintaan dan penawaran. Singkatnya, penawaran yang tinggi akan menimbulkan kelangkaan, sehingga membuat harga produk menjadi lebih tinggi atau lebih mahal. Kemudian, permintaan dan penawaran merupakan interaksi hubungan yang terjadi di dua pihak, yaitu pembeli dan penjual. Apabila penjual menerima banyak permintaan produk dari pelanggan, otomatis hal itu menyebabkan ketidakseimbangan antara pembeli dan produksi. Akibatnya terjadi kelangkaan. Untuk mengantisipasi kelangkaan tersebut, penjual memilih menaikkan harga yang bertujuan untuk menekan ketertarikan terhadap suatu produk tersebut. Dalam kasus ini, pengusaha memang diuntungkan, tetapi mereka juga merasa rugi karena tidak dapat menyediakan jumlah produk yang lebih banyak. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengertian dan hukum permintaan dan penawaran. Apa sih itu penawaran? Penawaran atau supply adalah jumlah kuantitas produk yang disiapkan oleh pihak pengusaha untuk dijual ke pelanggannya. Kemudian hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga, maka akan banyak jumlah barang yang meningkat maupun yang akan ditawarkan. Sebaliknya, jika menurunnya tingkat harga, akan semakin juga sedikit jumlah barang yang akan bersedia ditawarkan. Kemudian, hukum penawaran ini juga berlaku jika ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Namun, apabila ketiga, biaya produksi yang sehubungan dengan biaya yang akan digunakan dalam proses produksi. Keempat, kemajuan teknologi yang mempengaruhi besar kecilnya barang yang ditawarkan. Kelima, pajak yang ditetapkan untuk sebuah produk. Keenam, perkiraan harga pada masa mendatang yang nantinya akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Kemudian faktor yang mempengaruhi penawaran yang pertama adalah fluktuasi harga atau kenaikan atau naik turunnya harga sebuah produk. Ini merupakan faktor yang kuat mempengaruhi penawaran dan permintaan. Ketika suatu produk menjadi cukup mahal sehingga rata-rata konsumen tidak lagi merasa layak untuk membeli produk tersebut, maka permintaan menurun. Hal ini mengarah pada pemotongan produksi yang diharapkan akan menstabilkan nilai produk. Contohnya, jika pada hari raya Lebaran harga daging naik menjadi Rp250.000 dari Rp150.000, maka para konsumen atau pelanggan-pelanggan akan berpikir dua kali untuk membeli daging tersebut. Alternatif, yang keempat tren, yang kelima periklanan komersial, dan yang keenam adalah musim. Kemudian, apa itu permintaan?
Permintaan atau demand adalah tingkat keinginan pelanggan untuk membeli sebuah produk atau jasa yang diberikan oleh penjual. Biasanya tinggi permintaan bakalan mempengaruhi harga produk. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga bakal membuat harga produk semakin rendah. Kemudian, hukum permintaan yang berbunyi, apabila harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan apabila harga turun, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami kenaikan. Kemudian, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Pertama, harga barang. Secara teorinya, jika adanya peningkatan harga, maka permintaan akan turun. Sedangkan jika harga turun, maka permintaan akan melonjak. Kedua, jenis barang. Terdapat 4 jenis barang, yaitu barang normal, barang inferior, barang esensial, dan barang mewah. Yang ketiga yaitu populasi penduduk, adanya pertambahan penduduk. Yang keempat, selera masyarakat. Yang kelima, pendapatan masyarakat. Pendapatan yang semakin tinggi akan meningkatkan pembelian. Jadi itulah beberapa definisi hukum dan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Sekian dan terima kasih.